Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita balik belajar sejarah. Setelah sebelumnya kita telah membahas bagaimana latar belakang kedatangan Portugis, lalu bagaimana sepak terjang Portugis di Nusantara, lalu bagaimana mereka menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat pribumi dan raja-raja pribumi, lalu kemudian bagaimana mereka kemudian terusir. Begitu pula dengan Spanyol. Kali ini kita akan membahas salah satu penjajahan yang sangat memang, apa kalau boleh saya sebut ya teman-teman ya, sangat mendarah daging lah. Artinya mendarah daging, mungkin di antara banyak negara, inilah salah satu penjajahan yang kemudian paling dikenang, paling kemudian sering dibahas dalam sejarah. Dan negara inilah yang kemudian istilahnya kalau sekarang dalam sepak bola menjadi timnas pusat. Siapa mereka? Ya, adalah kolonialisme Belanda. Hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana kolonialisme Belanda itu ada di Indonesia, lalu siapa yang kemudian membawa narasi-narasi kolonialisme Belanda kepada Indonesia, dan apa tujuan mereka. Karena kita kali ini sekaligus akan membenarkan sejarah. Apakah benar Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, atau itu hanya mitos belaka? Maka mari kita ulas dalam channel Belajar Sejarah 17. Jadi kalau kita mau bicara fakta, apakah Indonesia benar dijajah selama 350 tahun atau 3,5 abad? Sebagaimana yang selama ini kita pelajari di bangku-bangku sekolah, baik sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Ternyata kita menemukan fakta menarik kawan-kawan. Kalau kita mau benar-benar belajar sejarah, maka kita harus berani membandingkan. Karena ada istilah begini. Sejarah itu dibuat atau ditulis oleh sang pemenang demi kepentingannya. Artinya harus ada narasi-narasi pembanding yang kemudian bisa kita telaah. Mana yang lebih rasional? Apakah benar Belanda menjajah selama 350 tahun atau tidak? Tepatnya pada tahun 1968, ada seorang ahli hukum bernama Gertrudis Johannes Racing yang berhasil mematahkan mitos tersebut. Racing kemudian memaparkan teori dan hasil argumentasinya dalam karyanya, yaitu buku yang berjudul Indonesia's History Between the Mahis, Essay in Legal History, Historical Theories pada tahun 1968. Hasilnya menyimpulkan bahwa Indonesia tidak dijajah 350 tahun oleh Belanda. Kok bisa? Sedangkan kita selama ini kan mengenal sangat umum bahwa oh iya kita dijajah 350 tahun, Belanda ini yang paling lama menjajah Indonesia dan sebagainya. Selama ini narasi 350 tahun penjajahan diperoleh dari awal mula kedatangan Belanda ke Indonesia, tepatnya pada tahun 1596 hingga tahun kemerdekaan kita, yaitu tahun 1945. Padahal pada awal kedatangannya yang datang itu adalah VOC untuk berdagang, walaupun memang nilai-nilai kolonialisme itu sudah ditanam. Tapi tidak sepenuhnya kemudian itu dikategorikan dalam istilah penjajahan sebagaimana yang kita kenal selama ini, atau umumnya lah teman-teman. Sedangkan pemerintahan kolonial Belanda itu baru terbentuk tahun 1800 atau setelah runtuh dan bangkrutnya VOC di Indonesia. Kedua pertanyaan tersebut atau argumentasi Racing tersebut adalah kemudian melakukan riset. Dia akhirnya melakukan penelitian-penelitian, membedah buku-buku, dokumen-dokumen hukum, surat perjanjian milik kerajaan-kerajaan di Belanda. Selama proses pembedahan dan mengetahui banyak kerajaan dan negara di Indonesia yang belum pernah ditaklukkan Belanda sampai tahun 1900-an. Jadi selama ini kita dengar, oh ini ditaklukkan, ini ditaklukkan, ini ditaklukkan. Itu tidak semuanya benar teman-teman. Ternyata faktanya dalam dokumen-dokumen yang ditulis oleh Racing dalam karyanya, berdasarkan data-data yang didapat dari kerajaan Belanda, ternyata tidak semua kerajaan di Hindia Timur atau di Nusantara itu ditaklukkan oleh Belanda. Bahkan hingga tahun 1900. Inilah yang kemudian menjadi fakta. Pada abad ke-17 misalnya, kerajaan-kerajaan lokal bisa menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa lain tanpa diatur oleh pemerintah VOC. Lalu sepanjang tahun 1900-an masih banyak kerajaan lokal yang belum dijajah Belanda, seperti Nanggro Aceh baru dikalahkan pada tahun 1903, Bone pada 1905, dan Klungkung Bali pada tahun 1908. Artinya penjajahan itu tidak berlangsung benar-benar 350 tahun, datang langsung melakukan invasi, penjajahan sampai baru merdeka tahun 45. Ini adalah sudut pandang yang keliru dan kurang tepat menurut saya, dan ini cukup logis.
Karena apa? Dalam kesempatannya, dia pun menulis dan menyimpulkan ternyata, maka Belanda baru menjajah Indonesia itu 37 tahun, teman-teman. Kendati kekeliruan terjadi, Belanda tetap ngotot. Nah, ini yang cukup menarik bagi saya. Artinya, justru dari pihak Belandanya sendiri yang mengatakan, oh kita ini menjajah 350 tahun. Ada beberapa yang bertambah 300 tahun. Ternyata setelah ditelisik, argumentasi-argumentasi ini tidaklah ilmiah, melainkan hanya untuk sekedar gagah-gagahan saja. Dan inilah yang kemudian, misalnya, pada tahun 1936, Gubernur Jenderal De Jong dengan bangga menyebut sudah menjajah Indonesia selama 300 tahun, supaya orang tahu betapa kuatnya Belanda. Jadi ini argumentasi-argumentasi yang memang kayak klaim-klaim saja kalau bahasa kita mungkin istilahnya. Nah, lalu kemudian berkat jasanya mematahkan mitos penjajahan, Racing sangat dihormati di Indonesia. Dia pun diberi kewarganegaraan Indonesia oleh Soekarno pada tahun 1950. Sayangnya, sekalipun sudah ada yang mematahkan mitos tersebut, banyak yang terlanjur percaya Indonesia dijajah 350 tahun. Jadi, inilah kemudian yang harus kemudian kita sampaikan kepada masyarakat, yang harus kita sampaikan kepada publik, yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada turun-temurun kita, supaya kita harus melek terhadap sejarah. Kita nggak boleh melupakan sejarah, dan kita harus melihat fakta sejarah yang objektif, bukan subjektif. Yang fakta, bukan yang mitos gitu, teman-teman. Karena penjajahan 350 tahun oleh Belanda ini adalah mitos yang sangat luar biasa. Berapa banyak orang yang tertipu hari ini? Berapa banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi hari ini seperti korupsi, KKN, dan nepotisme itu adalah bagian daripada cikal bakal yang dibentuk oleh Belanda? Sebetulnya tidak, gitu loh. Pada selanjutnya adalah kita akan membahas siapa saja pemerintah-pemerintah atau tokoh-tokoh Belanda yang tersohor yang sempat menduduki Nusantara di saat penjajahan kolonialisme Belanda. Yang pertama, tokoh Belanda yang cukup terkenal adalah Jan Pieterszoon Coen pada tahun 1587 hingga 1629. Jan Pieterszoon adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Batavia atau sekarang disebut dengan Jakarta dan menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Coen juga dikenal karena taktik militernya yang brutal dan tanpa ampun, atau kalau kita sebut ini cukup beringas gitu ya, bengis. Terutama pada saat penaklukan Kepulauan Banda pada tahun 1621. Lalu kemudian ada Herman William Daendels. Ini mungkin cukup familiar di telinga kita, terkhusus saya. Ketika belajar sejarah tentang Daendels ini cukup familiar di telinga. Karena apa? William Daendels ini adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang menjabat dari tahun 1808 hingga 1811. Salah satu proyek terkenalnya adalah membangun jalan raya Grote Postijk yang membentang sepanjang 1000 km dari Anyar hingga Panarukan. Jadi kalau teman-teman lewat dari jalan Anyar hingga Panarukan, pondasinya, strukturnya, dan petanya, dan desainnya itu yang membentuk kolonialisme Belanda melalui gubernurnya saat itu adalah Daendels gitu. Nah, proyek ini dimaksud untuk memperkuat pertahanan militer Belanda di Jawa, namun dilakukan dengan menggunakan kerja rodi atau paksa dari penduduk setempat. Nah, sedikit saya mau meluruskan tentang kerja rodi, bahwa ternyata kerja rodi yang selama ini diajarkan atau yang selama ini dituangkan dalam buku-buku sejarah bahwa masyarakat kita tidak dibayar, tidak diberi makan, ini semuanya adalah hoax. Ini adalah sebuah cuci tangan sejarah yang mengatakan bahwasanya, oh iya, Belanda keji. Memang Belanda menjajah, tapi mereka tidak sekeji apa yang diceritakan dalam sejarah-sejarah kita di sekolah. Karena apa? Banyak dokumen-dokumen lampau yang kemudian menjadi bukti bahwa sebenarnya dari Daendels sendiri atau dari Belanda sendiri itu memberikan uang, baik untuk makan, baik untuk gaji, baik untuk kemudian kehidupan masyarakat yang waktu itu membantu bekerja untuk Belanda atau kerja rodi tadi. Namun, karena uang itu turun melalui pati-pati di Indonesia atau bupati-bupati, misalnya seperti saat ini adalah pemerintah-pemerintah di daerah di Indonesia, maka banyak dari itu disunat istilahnya teman-teman, atau kemudian dikorupsi sehingga tidak nyampe ke bawah, dan para bupati ini menggiring opini seolah-olah bahwa kalian tidak dibayar karena Belanda itu kejam. Padahal Belandanya nggak kejam, Belandanya membayar. Hanya saja memang para pimpinan-pimpinan ini tidak mau membayarkan uang yang diberikan oleh Belanda untuk pekerja sebagai haknya, tidak diberikan oleh mereka dan mereka telan sendiri. Ada juga Cornelis de Houtman tahun 1565-1599.
Cornelis de Houtman adalah pemimpin ekspedisi Belanda pertama ke Indonesia pada tahun 1959. Meskipun masa kekuasaannya di Indonesia relatif singkat, namun tindakan kekerasannya terhadap penduduk lokal memberi kesan mendalam dalam sejarah kolonial. Ekspedisi Houtman ke Banten diwarnai oleh konflik dan kekerasan yang sebagian besar dipicu oleh sikap arogan dan tidak hormat terhadap adat istiadat setempat. Jadi orang ini yang kemudian waktu itu membawa Belanda, lalu kemudian dia sendiri yang kemudian menunjukkan sikap arogansi. Jadi nggak ada tuh dia bahasa diplomasi dan sebagainya macam. Pokoknya ketemu hantam sikat. Nah, ada kemudian Van de Bos. Johannes van der Bos adalah tokoh di balik sistem tanam paksa atau kultur teksel yang diterapkan di Jawa pada abad ke-19. Sistem ini memaksa petani Indonesia untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan nila yang kemudian dijual dengan harga murah kepada kolonialisme Belanda. Ini memang fakta kalau ini teman-teman. Jadi petani kita disuruh menanam di lahannya sendiri, lalu kemudian nggak boleh menjual selain untuk kepada Belanda, yang kemudian Belanda ini menjual lagi ke Eropa. Atau istilahnya di sini Belanda menetapkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang tengkulak. Ya, selanjutnya ada Van Houts tahun 1851 hingga 1924. Jenderal Johannes Benedictus Van Houts adalah seorang jenderal Belanda yang terkenal karena perannya dalam penaklukan Aceh. Ia diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan memimpin kampanye militer yang brutal untuk kependudukan rakyat Aceh yang terus melakukan perlawanan. Di bawah komando Van Houts, tentara Belanda menggunakan taktik bumi hangus dan menyiksa untuk memaksa rakyat Aceh menyerah. Jadi memang juga cukup bengis ya dia ini. Itulah beberapa nama tokoh-tokoh dari Belanda yang cukup berpengaruh. Mungkin banyak tokoh-tokoh lain yang mungkin tidak dicatat dalam sejarah, tapi tokoh-tokoh tersebutlah yang cukup berpengaruh. Dan jasanya, mohon maaf, bukan membandingkan, tapi di antara yang lain, jasa yang paling besar salah satunya adalah Dendles. Karena hingga detik ini kita bisa menikmati jalan dari Anyer sampai Panarukan, walau banyak darah yang tertumpah dari masyarakat pribumi karena ulah bupatinya yang terlalu rakus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga belajar sejarah ini bermanfaat. Terus pantengin channel ini dan teman-teman boleh request mau bahas tentang apa. Tapi pada edisi yang selanjutnya kita akan terus membahas Indonesia baik dari level penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini. Terima kasih, sampai jumpa.